Baik, malam hari ini temanya adalah omset melesat, sukses mendekat ya dengan pendekatan persuasi terselubung. Nah, apa itu persuasi terselubung? Bagaimana persuasi terselubung itu ternyata bisa membantu Anda untuk meningkatkan omset Anda dan membuat Anda menjadi semakin mudah untuk mencapai kesuksesan Anda? Nah, kita akan bahas sama-sama di sini. Kita akan bahas tentang persuasi terselubung, bagaimana kita bisa akhirnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, tim kita, atau siapapun itu agar mereka mau melakukan apa yang kita inginkan dengan sukarela. Dalam konteks ini adalah tentang bagaimana nanti bisnis kita itu bisa jadi lebih mudah karena kita punya kemampuan persuasi. Dan karena sebagian dari teman-teman di sini mungkin baru pertama kali bertemu dengan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kodrisa Siregar, saya founder dari Kata Daya, juga director dari PT Quanta Edutama Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan, ya, pengembangan diri, ya, terutama kita di Kata Daya berfokus kepada bagaimana membantu para leaders dan orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas komunikasinya sehingga bisa menjadi lebih berpengaruh dan berdampak. Ya, nanti kalau pengen jauh lebih dalam lagi, silakan teman-teman nanti boleh di akhir sesi saya akan share nomor kontak saya untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Atau nanti bisa teman-teman juga berkunjung ke sosial media ya di Instagram, TikTok ya, dan juga di YouTube @Kodrisa Siregar. Oke, perkenalannya cukup ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut karena waktu kita sangat terbatas. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita gunakan waktu kita untuk nanti belajar bersama, diskusi bersama. Oke. Nah, kenapa kita bicara tentang persuasi, berkomunikasi gitu. Nah, ini berangkat dari sebuah fakta bahwa ternyata teman-teman semuanya, karena kurangnya kualitas komunikasi, baik itu di dalam perusahaan, di dalam bisnis gitu ya, itu punya pengaruh yang sangat luar biasa, dampaknya sangat signifikan. Dari The Cost of Poor Communication ya, yang dilaporkan oleh David Grossman, dapat data bahwa rata-rata kerugian perusahaan per tahun itu sampai dengan 62,4 juta dolar Amerika. Ya, itu penyebabnya adalah karena kurangnya kualitas komunikasi di dalam perusahaan. Saya penasaran di sini, teman-teman di sini ada yang bisnis atau mungkin pemilik perusahaan gitu? Boleh? Ya, ada yang di sini sambil bisnis? Yang berbisnis atau pemilik perusahaan atau bekerja di perusahaan, boleh dong diketik di kolom chatnya. Pak Bagas. Pak Bagas, bisnisnya apa kalau boleh tahu? Teman-teman yang lain, ada? Halo, Ya, halo. izin off cam ya Pak. Boleh, nggak apa-apa. Ini bapak atau ibu? Mohon maaf. Maaf tadi lupa ganti itu nama anak. Oh, Tadi namanya. pakai Ya, ibu Naji. siapa boleh? Ibu Dini. Ibu Dini, ya. Kalau boleh tahu ibu, bisnisnya apa? Saya bisnisnya edukasi tentang bakat. Tentang bakat, edukasi tentang bakat. Wow, oke. Bisnis edukasi, kemampuan komunikasi ini udah mutlak ya. Karena kalau nggak bisa mengkomunikasikannya, waduh, gimana? Kalau menurut Ibu Dini tadi ya, Ibu Dini, Mm-mm. kenapa sih penting sekali nih kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi di dalam bisnis kita, terutama tentang edukasi minat dan bakat ini, Ibu? Eh, un- ini kan bisnis baru ya, baru mulai. Jadi untuk branding sih Pak, saya masih belum tahu pola komunikasinya untuk memperkenalkan jasa ini ke umum gitu, ke target lah, bukan ke umum, ke target customer saya, sehingga langsung kena message-nya gitu. Oke. Berarti ini brandnya brand Ibu sendiri ya? Iya. Oke, brand baru yang ingin diperkenalkan, dikomunikasikan kepada audiensnya nanti ya? Benar. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dini. Yang lain ada? Ini ada Bapak atau Ibu nih, Bapak Nur Aziz Saifuddin ya. Salam Pak, saya salah satu koordinator SPV di salah satu pabrik maklon kosmetik. Ya, oke. Nah, kalau menurut pengalamannya Pak Saifuddin ya, terutama terkait dengan komunikasi ini di perusahaan, di pabrik nih, sebagai seorang supervisor, apa tantangannya Pak yang paling sering dialami Pak? Boleh Pak Saifuddin?
Apakah memungkinkan untuk nyalakan mikrofonnya? Kalau nggak apa-apa, nanti diketik aja ya. Oke. Nah, sambil nanti menunggu Pak Saifuddin ya. Jadi jelas ya, berarti dalam benar seperti yang disampaikan oleh data ini di Amerika ya, tapi di Indonesia saya pikir juga sama, di semua perusahaan juga akan begitu. Baik itu bisnis Anda langsung atau ketika tadi seperti Pak Saifuddin, beliau adalah supervisor di pabrik, di perusahaan. Seringkali komunikasi ini menjadi permasalahan yang sangat besar sekali. Hampir semua permasalahan itu ya disebabkan karena miskomunikasi. Setuju ya? Dan menariknya, hampir semua permasalahan juga bisa diselesaikan dengan komunikasi. Jadi komunikasi itu bisa menjadi sumber masalah yang besar, namun di saat yang bersamaan, komunikasi juga bisa menjadi solusi, Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan kemampuan komunikasi kita, khususnya nanti adalah komunikasi persuasif, itu menjadi senjata utama kita. Nah, dari data ini kita juga bisa melihat data yang lain. Ya, ini seperti tadi kalau di perusahaan ya, supervisor, manager, itu ternyata risetnya dari Harvard Business Review itu mengatakan bahwa 69% manajer nggak nyaman ketika berkomunikasi dengan karyawannya, dengan timnya, dengan orang-orang yang menjadi mitra kerjanya. Ya, mungkin tadi Pak Saifuddin nanti bisa juga bantu untuk jelasin ke kita ya. Seringkali kayak gitu terjadi. Bisa jadi antara atasan dengan bawahan, atau bawahan kepada atasannya, atau sesama teman-teman mitranya. Ketika terjadi permasalahan di dalam komunikasi ini, ya, apa yang akan terjadi? Ya, baik itu dari sisi bisnis maupun dari sisi karir kita, pekerjaan kita. Berdasarkan Economist Intelligence Unit Survey ya 2018, akibat yang paling signifikan dari lemahnya komunikasi ya itu pertama paling banyak itu ya stres ya. Kalau Anda seorang manajer, Anda seorang supervisor, Anda seorang businessman, businesswoman, ketika komunikasinya bermasalah, apa yang terjadi? Stres 52%. Ya, ini kenapa ya? Brand ini kan produknya ini kan bagus ya, tapi kok orang nggak mau beli ya? Orang kok nggak kenal ya? Oh, ternyata komunikasinya kepada target audiensnya nggak tepat, jalurnya nggak tepat, atau bahasa yang digunakan juga nggak tepat. Ya. Ketika Anda jadi seorang manajer, jadi seorang supervisor, ya, ketika Anda mengatakan kepada tim Anda, anggota Anda, dan mereka menerimanya tidak seperti apa yang Anda harapkan, ya, terjadi miskomunikasi, akhirnya stres. Apalagi masalahnya delay proyeknya atau bahkan mungkin gagal. Ya, proyek-proyek yang Anda kerjakan ya itu bisa berakhir berantakan semuanya. Bahkan risetnya ini dari Economic Intelligence Unit Survey 2018 ini mengatakan 44% nih pengaruhnya. Ya. Dan seringkali juga yang dalam halnya berkaitan dengan bisnis ya, goal nggak tercapai, target nggak tercapai. Bahkan Anda gagal untuk bisa closing penjualan Anda. Itu sampai dengan 18%. Dan masih banyak lagi akibat-akibat yang bisa Anda rasakan ketika lemah komunikasinya. Kualitas komunikasinya nggak bagus. Ya. Dan ini tentunya sangat merugikan sekali ya. Sangat membuat kita akhirnya, terutama dalam konteks di sini malam hari ini adalah kita ngomongin tentang bagaimana bisnis kita bisa melesat, omset kita melesat, dan secara karir kita bisa mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Kalau seandainya komunikasinya lemah, survei-survei ini, data-data ini sudah menunjukkan akibatnya yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira kalau seandainya nih, ya teman-teman punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, hal-hal seperti ini juga pasti akan bisa dihindari. Nah, riset juga lagi-lagi menunjukkan ya, bahwa komunikasi yang efektif, ya itu sangat signifikan bisa berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang. Jadi sangat relate ya dengan apa yang kita tadi udah bahas di awal ya. Bahkan judulnya mengatakan bahwa komunikasi itu bisa meningkatkan kemungkinan orang untuk mencapai kesuksesannya jadi lebih mudah, bisnisnya jadi jauh lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena komunikasi efektif itu ya bisa menggerakkan dan membuat orang atau mempengaruhi orang di sekitarnya untuk menghadirkan perubahan ataupun juga inovasi. Ya, jadi kalau Anda di dalam tim, Anda ingin menggerakkan tim, memotivasi tim, maka kualitas komunikasi wajib Anda tingkatkan. Maka nggak boleh ditawar-tawar lagi, ya yang namanya kemampuan komunikasi, khususnya adalah komunikasi persuasif, itu menjadi mutlak yang harus Anda miliki. Nah, kita sepakat ya bahwa komunikasi persuasif itu adalah satu yang sangat penting untuk kita bisa tingkatkan terus agar supaya
kualitas bisnisnya, karirnya meningkat. Namun seringkali pada saat kita menjalankannya, mengeksekusinya, kita dapetin kendala-kendala, ya kan? Nggak mudah juga kan untuk kita mempengaruhi orang lain, gitu ya. Terutama nanti pembeli kita, customer kita, relasi kita, investor kita misalnya, atau mungkin atasan atau bawahan kita, atau bahkan sesama mitra kerja kita. Nah, boleh dong sharing dulu pengalaman teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kendala apa sih yang paling sering Anda hadapi ketika Anda berusaha untuk mempengaruhi orang lain, ketika berkomunikasi dengan orang lain? Boleh? Sharing ya? Oke, Iya, karena kita boleh. sepakat tadi ya untuk terlibat 100% kan? Nah, silakan. Siapa yang bersedia untuk kasih masukannya Saya dulu, komentarnya dulu. Boleh? Kendala apa yang sering Anda hadapi ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain? Oke, boleh. Boleh, Pak An. Silahkan. Pak An dari Iya. mana? Bisnisnya apa Saya ini? dari Lampung, Coach. Dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung. Lampung, ya. Silakan. Saya kan termasuk orangnya nggak suka ngomong banyak gitu ya, Coach. Misalnya kalau ngomong itu, kalau ngetik pun begitu. Misalnya sekarang kan zamannya WhatsApp ya. Ya. Kalau misalnya ada seseorang yang nanya sama saya, misalnya nih, apa kabar? Baik, titik. Udah gitu aja. Iya. Termasuk ketika saya berbicara dengan orang lain, mungkin saya nggak pernah ngasih sentuhan kayak kemanusiaan gitu ya, Coach. Oke. Jadi lebih kayak kata orang tuh, saya tuh dry text. Oke. Jadi nggak suka basa-basi lah, intinya seperti itu. Ini kadang menjadi kendala saya juga, Coach, ketika saya ingin misalnya komunikasi dengan teman gitu ya. Misalnya contohnya nih, tolong taruh piagam di meja gitu. Ya. Meja depan resepsionis, titik gitu kan. Ya. Saya mikirnya itu kan udah jelas banget gitu ya. Ya. Udah taruh piagam di atas meja di resepsionis, selesai, titik. Ternyata pesan itu tidak tersampaikan, Coach. Dia malah naruhnya di tempat yang lain yang bukan yang saya inginkan. Itu padahal teks ya. Ya. Teks. Saya nggak tahu ketika misalnya itu cuma 1-2 orang kan oke lah, berarti kan memang orangnya tersebut ya, maksudnya lawan bicara saya ya. Anehnya itu terjadi di semua orang gitu, Coach. Oke. Itu saya nggak paham kenapa, apakah salah di saya atau gimana ya. Perasaan saya udah ngasihnya jelas gitu Oke. permintaannya. Ya itu aja, Coach, makasih. Baik, terima kasih Pak An. Kasih applause dulu dong buat Pak An ya, udah sharing juga pengalamannya ketika berkomunikasi dengan orang. Ya, sering muncul kendala-kendala ya, terutama tadi ternyata pesan yang disampaikan itu nggak diterima orang dengan baik dan memberikan respon seperti yang diharapkan ya, bahkan mungkin sangat berbeda sekali dengan yang dimaksud. Itu tantangan yang pertama. Kemudian dari Bu Dini tadi ya, ini ada bingung mau ngomong apa, dari mana. Oh iya. Terutama mungkin bisa jadi pada saat kita bertemu dengan orang baru misalnya ya, Bu Dini ya, atau ketika mungkin kita berada dalam sebuah perkumpulan ya, di mana kita harus beramah tamah atau mau mungkin memulai pembicaraan, ini bingung nih mau ngomongnya kayak gimana. Oke. Sip, mudah-mudahan nanti Pak Aan kemudian Bu Dini ya di pertemuan malam hari ini mudah-mudahan menemukan solusinya ya, mudah-mudahan menemukan jawabannya nanti. Oke, dari apa yang akan kita pelajari nanti. Baik, nah ada lagi yang lain yang mau sharing insight-nya? Apa sih yang menjadi kendalanya supaya kita bisa menyesuaikan nanti dengan pembahasan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa jadi solusi walaupun tentunya tidak semuanya ya, karena waktu kita juga terbatas. Satu lagi boleh kalau ada? Ya, Coach. Silakan Mas Azam. Iya, Assalamualaikum. Terima kasih, Coach, atas kesempatannya. Kebetulan aktivitas saya tuh sering ngajak orang kayak sebagai guru lah, hanya saya guru non formal gitu di sebuah komunitas. Nah, seringkali ketika kita diskusi itu kita mengajak orang berpikir, nah malah orang yang kita ajak berpikir tuh merasa disudutkan. Nah, jadinya cenderung marah gitu. Mungkin padahal kita nggak ada maksud ke situ gitu. Nah, mungkin itu kendala yang sering saya alami. Baik. Terima kasih, kan. Baik, sama-sama Mas Azam. Jadi orang merasa bahwa kalau kita ngomong itu kayak orang merasa disudutkan, padahal enggak gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti kita akan lihat. Bisa jadi mungkin bukan kata-katanya, tapi mungkin bisa jadi apakah intonasi suaranya,
ataukah ekspresi wajah kita yang membuat orang merasa kayak disudutkan gitu ya, atau mungkin karena nada tadi tinggi itu kayak ah ini orang malah kayak nekan saya. Nah, padahal kita nggak bermaksud begitu. Itulah kenapa nanti kita perlu belajar bagaimana komunikasi kita secara verbal, secara vokal, secara visual itu bisa selaras ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Ini ada yang sudah raise hand, Bang Aufa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Aufa silakan. Lama nggak ketemu nih ya. Iya. Ketemunya di sini. Ya, sekarang saya kan profesinya sebagai guru, Bos. Kenapa? Profesi saya sekarang kan sebagai guru, Bos. Guru ya, oke. Kemudian seringkali terkendala ketika saya kan basic saya kan orang IT, Coach, ya kan. Kemudian terjun ke dunia mengajar, seringkali terkendala ketika menerangkan itu tiba-tiba habis ini ya kata-kata gitu, Coach. Oke. Apa yang diomongin gitu ke siswa gitu kan, Coach. Kemudian karakter anak itu kan beda-beda, Coach, ya kan. Seringkali tatkala mengajar ada beberapa siswa yang mungkin apa yang kita sampaikan, pesan itu tidak tersampaikan kepada siswa gitu. Kira-kira itu bagaimana, Coach, menangani, Coach? Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aufa. Kasih pause dulu dong Bang Aufa ya. Itu kendala-kendalanya ya. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Kemudian ini ada Mas atau Mbak Pungki Kusuma ya. Kalau saya tata bahasanya yang kurang rapi. Oke, tata bahasa yang kurang rapi. Nanti pemilihan kata, kemudian tata bahasa ini kurang rapi. Baik. Apakah nanti pembahasan kita bisa ngebahas tentang itu, bisa menyelesaikan tentang itu? Yuk, kita tunggu ya sampai selesai sesinya, supaya nanti teman-teman bisa nemukan jawabannya. Baik, itu saja ya teman-teman. Nanti kalau ada lagi silakan di kolom chat ya, disampaikan kendala-kendala yang selama ini kalau seandainya Anda berkomunikasi dengan orang, Anda berusaha untuk mempengaruhi orang, itu seringkali muncul. Ya, tadi saya catat ada beberapa. Yang pertama, ya kehabisan kata-kata, kemudian nanti untuk setiap orang yang punya karakter berbeda, cara pendekatannya berbeda, bingung mulai dari mana, kemudian tata bahasanya seperti apa. Tadi juga ada yang ngerasa bahwa orang jadi seperti seperti terpojokkan gitu ya. Kemudian tadi Pak Aan juga udah menyampaikan pesan yang disampaikan itu diterima orang nggak sesuai ya dengan yang kita maksud, gitu ya tadi teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kita akan lanjutkan petualangan kita ya untuk pembahasan berikutnya. Nah, kira-kira kalau seandainya kendala-kendala yang tadi teman-teman sudah sampaikan itu terus-terusan dipertahankan seperti itu, tidak ada upaya untuk menyelesaikannya, atau teman-teman nggak menemukan solusinya, kira-kira apa yang terjadi dengan diri Anda? Yuk, kira-kira gimana tuh? Kalau seandainya Mbak Dini gitu ya, terus-terusan nih selamanya bingung nih harus mulai dari mana, apa yang terjadi kira-kira selanjutnya? Kalau misalnya tadi ya, kalau saya bicara ini selalu orang tuh merasa terpojokkan nih, kalau kayak gitu terus kayak gimana ya? Kalau misalnya ngomongnya tiba-tiba blank, itu kayak gimana kalau dipelihara? Ya, kalau kata Bang Aufa ya tujuannya nggak akan tercapai, lama-lama jadi minder gitu ya, kata Pak William ya. Nah, oke, artinya kawan-kawan, situasi seperti ini harus segera kita atasi, betul ya? Sepakat ya teman-teman ya? Penting banget ya bagi kita berarti ya. Oh, kesel jadinya ya, kata Pak An ya. Kalau terus-terusan kesel jadinya kayak gimana? Bener ya kata risetnya tadi itu ya, namanya 52% orang jadinya stres, betul. Nah, kira-kira kalau seandainya itu dipertahankan, situasinya akan semakin buruk. Nah, ketika situasi semakin memburuk, ya, kita perlu melakukan upaya-upaya untuk bisa mengatasi itu. Sepakat ya, teman-teman? Kalau sepakat boleh dong kasih jempolnya ya. Oke. Nah, artinya kita sepakat bahwa ini penting banget buat kita pada malam hari ini untuk membahas tentang itu. Nah, kenapa ini penting? Kita punya kemampuan mempengaruhi orang lain dengan komunikasi yang efektif. Kita jadi bisa meyakinkan orang. Ya, jadi bisa meyakinkan orang lain sehingga ide kita jadi lebih mudah diterima, ya kan? Produk kita jadi lebih mudah dijual, apalagi, ya tujuan kita jadi lebih mudah tercapai.
Kemudian dari sisi karir dan bisnis otomatis akan semakin meningkat ya. Kalau Anda bisa sebagai seorang supervisor, Anda sebagai seorang manajer, Anda bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang yang Anda pimpin, dengan orang-orang yang menjadi mitra kerja Anda, otomatis peningkatan karir dan bisnis akan semakin baik. Dan pastinya dengan komunikasi Anda bisa menggerakkan tim Anda. Kalau timnya bisa bergerak ke arah yang sama, ya bisnis Anda akan semakin melesat. Betul ya? Nah, kesuksesan Anda akan semakin mudah tercapai. Karena tidak ada orang yang tidak butuh orang lain, betul ya? Kita adalah makhluk sosial kan? Yang namanya makhluk sosial itu pasti dalam hal mencapai tujuannya, dia butuh orang lain. Kecuali kalau kita mungkin tinggal di hutan satu-satunya gitu ya. Kalau kayak Tarzan itu nggak butuh orang lain, dia hanya butuh, mungkin ada orang-orang makhluk-makhluk lain yang di sekitarnya gitu. Tapi karena kita manusia ini adalah makhluk sosial, kita perlu berinteraksi. Selama Anda butuh bantuan orang lain, Anda butuh interaksi dengan orang lain, maka komunikasi sebagai alat untuk bisa mempengaruhi orang lain itu menjadi sangat penting sekali untuk dikuasai. Ya, dan kalau kita bisa punya kemampuan ini, kita juga bisa memotivasi orang lain untuk ya mencapai tujuan kita bersama. Dan banyak lagi manfaat-manfaat lain yang bisa kita rasakan ketika kita punya kemampuan ini, teman-teman. Jadi sepakat ya kalau seandainya ini adalah satu skill yang mutlak untuk Anda kuasai, betul? Yang sepakat boleh dong kasih terangannya. Sepakat, setuju. Ya, karena kalau nggak sepakat nanti kita membahasnya wah sepatu. Oke, terima kasih. Sip. Nah, karena kita sepakat bahwa ternyata ini adalah sesuatu yang penting sehingga Anda meluangkan waktu untuk sama-sama di Aku Bicara kita belajar di sini, maka yuk kita manfaatkan waktunya supaya bisa jadi lebih efektif. Sama seperti yang dikatakan oleh Napoleon Hill tadi. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu adalah sebuah kemampuan yang sangat penting ya. Di kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain, bahkan bukan hanya mempengaruhi saja, tapi kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tanpa orang itu merasa terganggu, tanpa orang itu merasa dipaksa. Ini adalah sebuah seni ya yang sangat menguntungkan, yang wajib diketahui oleh setiap orang. Itu kata Napoleon Hill ya. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Napoleon Hill. Nah, karena kita bicara tentang bagaimana mengkomunikasikan itu, mempersuasi orang, mempengaruhi orang, ya, tanpa dia merasa dipaksa. Nah, kita bicara tadi kan judulnya persuasi terselubung. Kira-kira menurut Anda, apa sih sebenarnya persuasi terselubung itu? Kok ada terselubung-terselubungnya? Maksudnya apa ini? Boleh dong kasih persepsi Anda dulu atau asumsi Anda dulu kalau dengar kata persuasi terselubung nih. Apa kira-kira ya persuasi terselubung? Silakan. Mungkin ini ya kalau menurut saya persuasi terselubung itu jadi ngomongnya nggak straight, nggak lurus, jadi kayak mereka itu nggak sadar lawan bicara kita kalau sebenarnya kita menginginkan sesuatu dari mereka gitu, Coach. Betul. Oke. Mungkin ya. Itu dari Mas Aan ya. Thank you, Mas Aan. Bu Yani, ini di kolom chat ada mungkin seperti daya tarik gitu maksudnya ya. Oke. Yang lain? Kalau dengar kata persuasi terselubung ini apa sih gitu ya? Supaya kita punya satu pemahaman yang sama. Persuasi terselubung sama dengan punya tujuan tertentu. Oh, oke, boleh. Yang lain? Kita lihat nanti apa nih kita simpulin ya. Mempengaruhi orang lain, menjalin hubungan dan meyakinkan orang lain. Rencana jahat. Waduh, Mbak Francisca. Jadi kita sedang malam hari ini berbicara tentang kemufakatan jahat. Kita bicara tentang rencana jahat malam hari ini. Waduh, enggak ya. Mudah-mudahan kita nggak bicara yang jahat-jahat malam hari ini ya. Ngeri, serem. Udah terlalu banyak orang jahat ini ya. Jangan nambah-nambahin lagi. Kita cari yang baik-baik aja malam hari ini. Oke, tapi menarik ya, kok bisa ada ya persepsi-persepsi seperti itu. Berarti kan ada asumsi nih di luaran sana. Nah, inilah perlu kita sama-sama diskusikan. Oh, bicara tentang persuasi terselubung, kata Pak William, bicara tentang doktrin. Oke. Baik, kalau begitu kita perlu samakan persepsi dulu. Oh, ini ada tambahan dari Mang Abdul Rauf. Usaha membujuk seseorang dengan tanpa disadari jika ada keinginan yang perlu diikuti. Oke. Masih pemula, Coach, kata Pak Rahmat Hussein Tangkuti. Nggak apa-apa, sama-sama belajar kita di sini. Kemudian ada Pak Saifuddin, cara meyakinkan orang. Oke. Baik, lalu apa sih sebenarnya persuasi terselubung itu? Nah, yuk kita simak ya, sama-sama ya. Persuasi terselubung. Nah, covert persuasion. Persuasi terselubung. Kalau kita ngomongin covert, itu artinya terselubung ya, kata sifat. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan, ditutupi, rahasia, nggak kelihatan, itu namanya covert. Kalau persuasion, ya itu bujukan atau tindakan membujuk. Nah, kalau kita ambil ungkapan dari ahli, dari Richard Perloff, dari Cleveland State University,
Ya, dia seorang pakar komunikasi, profesor komunikasi. Dia mengatakan persuasi itu adalah sebuah proses. Ya. Ada sebuah proses. Ya, ketika seorang komunikator berusaha untuk convince itu meyakinkan orang lain agar supaya orang itu mau mengubah attitude-nya, perilakunya, sikapnya, ya, tanpa dia merasa terpaksa atau free choice. Nah, ini kata si Richard Perloff, ya. Jadi proses untuk kita bisa meyakinkan orang lain agar dia mau mengubah sikapnya atau perilakunya tanpa merasa terpaksa. Jadi sikapnya kayak gimana? Misalnya ada jualan, yang tadinya dia nggak mau beli jadi mau beli gitu ya. Yang tadinya nggak setuju jadi setuju. Atau mungkin dia tadi belum memilih apapun, akhirnya dia bisa mengambil keputusan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalau kita bicara komunikasi, kalau mungkin teman-teman dulu pernah di kuliah, pernah di sekolah gitu, belajar tentang komunikasi, itu kan ada orang yang menyampaikan pesan atau si komunikatornya, dan ada orang yang menerima pesan atau si komunikannya. Nah, kemudian si komunikator ini mengirimkan pesan kepada si penerima pesan. Kayak tadi Pak Aan ya, ketika Pak Aan menyampaikan, oh tolong letakkan barang itu di resepsionis misalnya. Orang yang tadi menerima pesannya nggak? Menerima, dia udah baca kok, dia udah dengar. Nah, pertanyaannya, apakah orang itu akhirnya merespon seperti yang kita harapkan atau tidak? Ya, kalau seandainya dia merespon seperti yang kita harapkan atau sesuai dengan asumsi kita, berarti komunikasinya efektif. Jadi pesannya bukan hanya nyampe, tapi direspon sesuai dengan yang kita maksudkan. Tapi kalau seandainya pesannya nyampe, cuma ternyata respon orang tidak seperti yang kita harapkan, kita pengen dia beli, ternyata dia nggak beli. Kita pengen dia setuju, ternyata dia nggak setuju. Kita pengen dia meletakkan di situ, ternyata diletakkan di tempat lain. Berarti pada saat itu responnya tidak sesuai dengan asumsi kita, artinya komunikasi kita tidak efektif. Pesannya nyampe, tapi komunikasinya nggak efektif. Itu ya kalau kita bicara tentang komunikasi efektif ya. Nah, kembali lagi ke persuasi tadi. Komunikasi persuasi berarti komunikasi yang bisa membuat orang mengubah perilakunya tanpa dia merasa terpaksa atau dia melakukannya dengan sukarela. Nah, ajaibnya ketika kita bicara covert, udahlah itu sukarela gitu ya. Nah, kalau covert, dia nggak ngerasa kalau kita itu sedang mempengaruhi. Ya, artinya dia memang melakukannya itu atas kemauannya sendiri. Dengan cara apa? Kalau kata Kevin Hogan, ya, covert persuasion itu adalah dengan cara bagaimana kita nanti membypass critical factor-nya seseorang. Ya, kalau di otak kita itu nanti kita belajar tentang critical factor, sehingga dia bisa menerima pesan tanpa dia ngerasa kalau kita sedang mengirimkan pesan itu. Waduh, kayak gimana nih ya? Ajaib ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Intinya adalah ketika kita melakukan proses persuasi terselubung tadi, pesan yang kita sampaikan dilakukan oleh orang itu seperti yang kita harapkan, dan dia melakukannya dengan sukarela, nggak merasa terpaksa, bahkan dia nggak merasa sedang dipengaruhi oleh kita. Nah, kalau dalam konteks nanti teman-teman berbisnis, berjualan, sebagai seorang supervisor, sebagai seorang manajer, ini penting. Karena nggak semua orang itu pengen dijuali, tapi mereka suka beli. Bener ya? Orang kalau kita datang nawarin barang, belum apa-apa dia udah nolak. Padahal dia sedang pengen beli, betul? Apalagi kalau Anda misalnya seorang supervisor, ingin mempengaruhi manajer Anda, atasan Anda. Nggak mau kan dia ngerasa kayak diguruin, kayak ngerasa dipojokkan, seperti tadi yang disampaikan oleh teman kita di awal. Nah, maka ini kenapa penting banget bagi kita untuk kita pelajari. Oke ya? Siap ya? Oke, nah sekarang kita lanjut petualangan kita. Banyak kan metode tentang covert persuasion itu, atau banyak cara untuk kita bisa melakukan yang namanya persuasi terselubung. Nah, malam hari ini kita akan belajar sama-sama teman-teman sebuah formula yang saya rumuskan di tahun 2015 dan akhirnya jadi buku di tahun 2016 dan sekaligus jadi modul pelatihan yang kemarin kita launching di Jakarta tahun 2015-2016 bersama dengan Dr. Indrawan Nugroho. Teman-teman mungkin udah sering ya lihat di YouTube ya, Dr. Indrawan Nugroho. Nah, beliau adalah mentor saya yang mendampingi saya untuk membuat modul pelatihan ini. Dan alhamdulillah modul pelatihan ini sudah dilaksanakan, diselenggarakan di berbagai tempat, baik itu di perusahaan, di instansi pemerintahan, untuk membantu para manajer, para leader di perusahaan ataupun juga di organisasi agar memiliki kualitas komunikasi yang lebih efektif dan lebih berdampak. Ya, nah kita menggunakan pendekatan yang namanya persuatrik. Apa itu persuatrik? Ya, jadi persuatrik ini kita ramu dari pengalaman kita sejak tahun 2009
waktu itu saya belajar ilmu yang namanya Neuro Linguistic Programming. Teman-teman ada yang pernah dengar Neuro Linguistic Programming atau NLP? Ada yang pernah belajar NLP? Atau mungkin pertama kali baru dengar ini ya? Oke, bagi teman-teman yang udah sering, udah pernah belajar, nah nanti bisa saling ngelengkapin kita di sini. Dan mungkin juga sebagian teman-teman ada yang pernah dengar istilah hipnotis atau hipnosis? Ya? Ada ya? Nah, 2009 itu saya pertama kali belajar hipnosis, belajar NLP. Kemudian kita praktekin, waktu itu saya ngambil license dari Dr. Richard Bandler bersama Pak Roni ya. Kemudian dari 2013 kita belajar tentang bagaimana di master practitioner-nya. Sampai dengan sekarang, waktu itu 2015, seluruh pengalaman-pengalaman itu kita ramu, khususnya dalam komunikasi, bagaimana mempengaruhi orang lain. Akhirnya kita bisa buat sebuah formula yang kita sebut dengan persuadrik. Sehingga orang yang mungkin tidak sempat untuk belajar NLP, tidak sempat belajar hipnosis, mungkin juga nggak sempat belajar ilmu psikologi, itu tetap bisa menggunakan formula ini sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain dengan lebih efektif. Ya. Nah, bicara persuadrik, apa itu persuadrik? Ya. Persuadrik itu, ya, teman-teman semuanya, kita bicara tentang persuadrik ya. Persuadrik itu adalah cara untuk kita bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan sukarela. Jadi kata kuncinya adalah pengaruh, kemudian dia melakukan seperti yang kita harapkan dengan sukarela. Nah, apa bedanya nih? Kenapa harus pakai persuasi terselubung ala persuadrik? Pakai pendekatan yang lain juga boleh kan? Anda bahkan nggak perlu pakai persuasi terselubung. Anda boleh saja bisa pakai, misalnya Anda manipulasi, atau Anda memaksa, atau Anda otoriter. Bisa nggak pengaruhi orang? Bisa lah. Anda supervisor, Anda manajer, kepada bawahan Anda pakai otoriter aja. Mereka pasti ngikut, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah itu efektif nanti untuk jangka panjang? Apakah mereka nanti akan selalu mengikuti Anda? Atau jangan-jangan nanti bisa muncul masalah lain? Kalau Anda manipulatif, Anda bisa aja, orang akhirnya mau beli, orang mau setuju, tapi Anda bohong. Bisa nggak mereka ngikut akhirnya? Bisa. Tapi bisa jadi nanti muncul masalah-masalah baru lagi, bahkan mungkin bisa jadi berkaitan dengan hukum, bahkan integritas Anda bisa terancam. Bisa ya? Nah, bisa nggak kita mempengaruhi orang supaya mau Anda jualan gitu ya? Tapi Anda jualannya tuh mengiba-iba gitu, bikin orang kasihan mau beli sama Anda. Bisa nggak dia beli? Mungkin bisa, tapi apa? Habis itu nggak mau pernah beli lagi sama Anda ya, karena dia ngerasa kayak diakal-akalin. Nah, bedanya dengan persuadrik, ya mereka itu melakukannya dengan sukarela. Dan di dalam persuadrik, orang yang kita pengaruhi, ya, kita selalu menyebutnya sebagai subjek, bukan objek. Lah, kan mereka yang dipengaruhi. Kalau mereka dipengaruhi, harusnya mereka jadi objek dong. Enggak, kalau dalam persuadrik. Kenapa? Mereka lah subjeknya. Artinya, mereka yang melakukan itu, bukan kita. Jadi keputusan yang mereka lakukan itu memang sepenuhnya atas keputusan mereka sendiri. Mereka lah pelakunya. Kita hanya orang yang mempengaruhi saja. Paham ya di sini konsepnya ya, yang kita maksud dengan persuadrik. Nah, kenapa ini penting disampaikan? Supaya nanti teman-teman bisa punya dudukannya. Oke, bicara tentang mempengaruhi orang, berarti kita bicara tentang pikiran. Kenapa? Karena yang dipengaruhi pikirannya. Dari pikirannya nanti akan berpengaruh kepada perilakunya. Ya, ada proses panjang nanti akan kita lakukan ya, kita akan pelajari. Namun sederhananya, kalau Anda mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kan dia nggak mungkin atau belum tentu langsung nerima, betul? Dia akan mengkritisi dulu, itu namanya critical factor atau biasa kita sebut dengan RAS, Reticular Activating System. Sebuah sistem di otak kita, di pikiran kita, yang menyaring informasi masuk dalam pikiran kita. Maka kalau Anda jualan, ya namanya orang jualan, ya kan? Namanya penjual kecap, pasti bilang kecapnya nomor 1 kan? Wah, produk kami yang terbaik, ini segala macam semuanya. Apakah mereka langsung percaya? Belum tentu. Mereka akan cek dulu, sesuai nggak dengan pengalaman di masa lalunya, sesuai nggak dengan apa yang sudah ada dalam pikirannya. Nah, informasi itu nanti ya akan menentukan apakah apa yang Anda sampaikan itu diterima apa enggak. Nah, apa hubungannya dengan persuasi terselubung? Nah, kita lihat. Si namanya Reticular Activating System ini, si RAS ini atau si critical factor ini, fungsinya itu kayak security, kayak satpam. Kalau Anda mau masuk ke suatu tempat, di gedung misalnya, kalau Anda masuk ke gedung itu, ada satpamnya. Kalau Anda belum pernah datang ke situ, pasti Anda ditanyain kan, ada perlu apa Pak? Mau kemana? Mau jumpa dengan siapa? Dimintain identitasnya. Betul ya? Lalu Anda dicek kan, betul nggak sudah ada janji?
Kalau seandainya data Anda bisa diterima, Anda baru boleh dipersilakan masuk. Kalau enggak, Anda akan ditolak. Betul ya? Nah, sama nih, si critical factor, si RAS ini, itu cara kerjanya kayak security tadi. Kalau Anda jualan tadi produk, misalnya tadi produknya adalah tes minat dan bakat, ya kan? Anda mau bilang sama orang, wah ini tes minat bakatnya valid, wah ini tes minat bakatnya ini cocok nih, atau Anda perlu nih yang namanya tes minat bakat. Tapi di pikirannya, oh enggak, saya dulu pernah belajar kayak gitu, saya pernah tes kayak gitu, bohongan enggak tepat. Dia udah punya pengalaman dulu sebelumnya, maka informasi Anda akan dibandingkan dengan itu. Kalau nggak sesuai, dia akan tolak. Kalau sesuai, dia izinkan masuk. Anda misalnya tadi jualan kan, ada produk-produk apa, produk kesehatan kah, atau apapun itu. Informasi yang Anda sampaikan nggak serta-merta diterima. Karena apa? Ada yang namanya RAS. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa melewati security system tadi itu, RAS tadi itu, si pesan kita itu bisa diterima. Sekarang Anda bisa bayangkan, kalau si satpamnya tadi, security-nya tadi, udah kenal dengan Anda, akrab dengan Anda, mungkin kalau sering ketemu, mungkin Anda sering kasih dia sesuatu gitu, makanan kayak apa kayak, sehingga Anda dekat dengan dia. Kira-kira kalau Anda hubungannya udah bagus dengan orang itu, lalu Anda mau masuk lagi ke gedung itu, Anda masih ditanya-tanyain lagi nggak? Mereka masih curiga sama Anda nggak? Kemungkinan besarnya enggak, betul ya? Sehingga akhirnya Anda bisa langsung melenggang kangkung masuk ke dalam gedung itu, betul? Nah, itulah yang akan kita pelajari malam hari ini. Bagaimana caranya kita bisa menembus tadi critical factor-nya tadi, si satpamnya tadi, si security-nya tadi, sehingga apapun yang Anda sampaikan, mau Anda bilang produk Anda bagus, mau Anda bilang bahwa jasa layanan Anda itu adalah yang terbaik, mau Anda bilang bahwa ide Anda ini cocok untuk diterapkan di bisnis Anda, apapun itu nanti, itu langsung bisa mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya tanpa harus disaring dulu sama si yang namanya critical factor atau RAS tadi. Menarik ya? Oke, siapa yang udah nggak sabar nih, penasaran nih, pengen belajar langsung caranya, prinsipnya, teknik-tekniknya, boleh dong? Angkat tangannya, raise hand, ya, atau ketik di kolom chatnya. Saya udah nggak sabar. Mas Aan, oke, thank you. Iya, Pak Azam, terima kasih. Oke, kalau begitu kita tanam saham dulu ya. Istilahnya tanam saham ya Bu Yeni ya. Oke, nah gimana cara tanam sahamnya yang benar gitu ya? Oke, Bang Rahmat Husein, awak Abang dah. Oke, saya Pak, siap. Gas, kita gas kalau gitu kata Pak Saifuddin ya. Baik, nah lalu apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa masuk ya ke dalam pikiran bawah sadar orang itu dengan lebih mudah? Nah, kata Daniel Kahneman, orang itu hanya mau berbisnis dengan orang yang dia suka dan dia percaya. Sekali lagi, orang itu hanya mau berbisnis dengan orang yang dia suka dan dia percaya. Bahkan ketika ada orang lain yang mungkin menawarkan produk, jasa dengan harga yang sama, bahkan mungkin lebih tinggi, dia tetap nggak mau. Dia hanya mau berbisnis dengan orang yang dia suka dan dia percaya. Ada yang lebih murah, kualitasnya lebih baik, mungkin dia nggak akan mau. Karena dia nggak percaya, karena dia nggak suka dengan orang itu. Tapi orang yang dia percaya, yang dia suka, mungkin bisa jadi produknya jadi lebih mahal gitu ya. Tapi dia mau. Nah, berarti di sini ada kata kunci yang penting untuk kita sama-sama pelajari, yaitu suka dan percaya. Ya. Nah, dalam persuasi ini adalah salah satu hal yang nanti akan kita pelajari sama-sama. Bagaimana caranya supaya orang suka sama kita dan percaya sama kita, sehingga komunikasi kita jadi lebih mudah diterima. Nah, untuk bisa begitu, saya sejak 2016, ya dari 2009 sampai dengan 2014, 2015, ya, baik itu dalam pelatihan, dalam pengalaman kita, praktek kita, hasil riset kita, ya, kemudian mempelajari beberapa referensi literatur dan pendekatan-pendekatan, kita menemukan 3 prinsip dasar di dalam persuasif itu, yang ketika Anda pegang teguh 3 prinsip ini, akan semakin mudah bagi Anda untuk bisa mempengaruhi orang lain. Kita belum belajar tekniknya teman-teman, kita mulai dari fondasi dasarnya dulu. Kenapa harus fondasi dulu prinsip-prinsip ini? Prinsip ini kayak kita bangun gedung yang tinggi, ya sebelum kita bangun gedung tinggi itu kita harus siapkan fondasinya dulu, ya agar nanti semakin tinggi, semakin besar gedungnya, semakin kuat karena fondasinya udah cukup kokoh kita bangun. Nah, begitu juga dalam mempengaruhi orang lain. Yang pertama adalah prinsipnya, Anda harus punya tujuan jelas dulu. Tentukan tujuan yang jelas terlebih dahulu sebelum Anda mempengaruhi orang lain.
Karena kalau Anda nggak punya tujuan yang jelas pada saat bertemu dengan orang, Anda dipastikan gagal mempengaruhi orang. Kok bisa? Contoh, seringkali mungkin teman-teman yang bisnis ya, yang sales, orang-orang sales, ditanya mau kemana? Wah, saya mau prospek, saya mau presentasi, mau ketemu orang. Oh, oke, dia keluar. Dia keluar dari kantor, ya, udah keliling kota ke sana kemari, jumpa 1, 2, 3 orang, lalu dia pulang sambil mukanya kusut gitu. Loh, kenapa? Iya, susah, nggak closing. Loh, tadi waktu mau keluar dia mau ngapain? Dia mau keluar cuma mau prospek, mau presentasi. Pertanyaannya, dia udah prospek belum? Udah. Dia udah presentasi belum? Udah ketemu orang? Udah disampaikannya program-programnya atau produknya? Udah, dipresentasikan? Udah. Berarti dia sudah capai tujuannya belum? Sudah. Karena tujuannya tadi cuma mau prospek, dia mau presentasi, dia nggak jelas. Tapi begitu pulang yang dikeluhkannya apa? Saya nggak closing. Oke? Clear ya, teman-teman? Maka kalau Anda mau ketemu sama orang, jangan pernah telepon orang, jangan pernah WA orang, jangan pernah jumpain orang kalau Anda belum clear dulu apa tujuannya. Nah, dalam persuasif nanti kita akan belajar formula-formulanya ya. Bagaimana sih sebenarnya, apa sih yang harus kita capai misalnya? Apa sih emosi yang harus kita munculkan? Contoh, kalau Anda baru bertemu sama orang, ini adalah pertemuan pertama Anda. Maka tujuannya harusnya apa? Bisa berbeda kan? Tujuannya mungkin ya dia suka dulu dengan kita, dia percaya dulu sama kita. Belum langsung tujuannya adalah dia transfer atau dia beli. Ya, jadi tujuan besar itu kita cacah-cacah dari tujuan-tujuan kecil sehingga semakin mudah untuk kita telan gitu ya. Anda mau makan gajah, gimana caranya makan gajah? Ya cincang-cincang kecil dulu gitu ya. Anda mau sampai ke suatu tujuan yang jauh, nggak mungkin Anda bisa langsung lompat ke sana. Ya, Anda sampaikan dulu di mana tujuannya. Ya, tahapan-tahapannya itu ada. Nah, maka dalam persuasif tentukan dulu tujuan yang jelas. Terutama nanti adalah tentang emosi apa yang Anda ingin rasakan, munculkan ketika orang itu bertemu dengan Anda. Itu harus clear dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, bangun hubungan baik. Bangunlah hubungan yang baik yang selaras dengan orang yang ingin Anda pengaruhi. Nggak bisa tiba-tiba Anda datang ketemu sama orang langsung mau hargin jualan gitu ya. Atau Anda nggak kenal, Anda nggak pernah punya hubungan sama orang itu, dia nggak tahu siapa Anda, ya bahkan mungkin dia nggak suka sama Anda, terus Anda pengen pengaruhi dia. Bahkan ketika yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang benar sekalipun, kalau udah terlanjur orang tuh nggak suka sama kita, susah untuk meyakinkannya, betul? Ya, maka prinsipnya adalah bangun hubungan baik yang selaras. Ya, yang selaras ini maksudnya kayak gimana? Ya, yang selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan Anda. Yang selaras dengan norma-norma yang Anda yakini. Jangan sampai ketika Anda membangun hubungan baik, ya justru ya melanggar norma-norma atau nilai-nilai atau value yang Anda yakini. Nah, ini bukan konteks yang kita maksud kalau seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga apa? Fleksibel. Seorang persuader yang handal, ketika Anda kuasai persuasif, Anda memiliki sikap yang fleksibel. Artinya, kita yakin dan percaya bahwa tidak ada orang yang nggak bisa dipengaruhi. Yang ada hanyalah persuader yang kurang fleksibel. Contohnya apa? Mungkin Anda pernah prospek orang, Anda pernah presentasi sama orang, dan dia nggak tertarik untuk beli produk Anda. Tiba-tiba, berapa hari kemudian Anda tahu, dia beli produk yang sama dari orang lain. Betul ya? Artinya bukan orang itu yang nggak bisa dipengaruhi, tapi kita yang belum tahu bagaimana cara mempengaruhi orang itu. Nah, ketika Anda menjadi seorang persuader yang menggunakan pendekatan persuasif itu, Anda tahu bahwa kalau Anda hari ini menggunakan teknik A kepada si A, ya bisa jadi besok ya teknik yang sama kepada orang yang sama belum tentu bisa berjalan dengan baik. Ya, bahkan teknik yang sama itu kalau Anda gunakan kepada orang lain juga belum tentu bisa berhasil seperti yang Anda bayangkan. Dan ketika itu belum berhasil, karena kita memiliki sifat yang fleksibel tadi, kita tahu bagaimana caranya supaya kita introspeksi, bagaimana caranya kita bisa mengevaluasi langkah-langkah yang kita lakukan berikutnya. Nah, 3 prinsip inilah yang perlu Anda kuasai sebelum nanti setelah ini kita akan belajar langkah-langkah kuncinya untuk kita bisa mempengaruhi orang lain dan orang itu mau melakukan apa yang kita inginkan dengan sukarela. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah kuncinya, apakah ada pertanyaan atau yang perlu dikonfirmasi terkait dengan 3 prinsip dasar ini? Tujuan jelas, hubungan baik, dan fleksibel. Ada? Silakan. Karena ini prinsip dasar yang harus dibangun fondasinya dulu sebelum belajar tekniknya. Kalau Anda tidak fleksibel, Anda nggak bangun hubungan baik terlebih dahulu, Anda nggak punya tujuan yang jelas,
maka akan sulit bagi Anda untuk nanti bisa melancarkan teknik-teknik yang akan kita praktikkan nanti. Clear ya berarti ya semua ya? Kalau oke, sip. Nah, kita akan lanjut sekarang ke langkah-langkah kuncinya. Ya. Dari pengalaman kita, dari perjalanan selama hampir berapa tahun? 10 tahun lebih ya, dari 2009, 2010 sampai sekarang 2024, ini Persuatrik selalu kita upgrade, kita update ya. Makanya kita sekarang ada yang Persuatrik 2.0-nya ya, Persuatrik Masterclass kita punya untuk membantu orang-orang agar lebih mudah dalam berkomunikasi dan berpengaruh. Nah, kita masuk ke 4 langkah yang ini bisa membuat kita jadi lebih mudah mempengaruhi orang lain dan orang itu mau melakukan apa yang kita inginkan dengan sukarela. Nah, kita menemukan langkah-langkah ini ya, Bapak Ibu semuanya, sangat-sangat mudah dan sangat-sangat efektif untuk kita bisa mempengaruhi orang lain. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pusatkan perhatian subjek. Jadi, kalau Anda mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ya, ingin meyakinkan orang lain, tapi orang itu enggak fokus sama Anda, orang itu perhatiannya enggak sedang terpusat kepada Anda, maka akan sulit sekali bagi Anda untuk bisa meyakinkan orang lain. Walaupun misalnya data-data yang Anda berikan itu lengkap, valid, penawaran yang Anda berikan itu sangat menggiurkan, ya kan? Promo-promonya gede-gedean, tapi orang lagi nggak fokus ke Anda, maka akan sulit sekali bagi Anda untuk bisa memasukkan pesan-pesan itu, penawaran-penawaran itu. Bisa dibayangkan misalnya nih, Anda sedang bertemu dengan seseorang, ya, dalam suatu ruangan, Anda mau presentasi. Tiba-tiba baru beberapa menit, dia bilang, oh maaf sebentar, dia sibuk buka handphonenya, ternyata begitu banyak pesan yang dia harus jawab. Lalu dia bilang, oh iya sorry, tadi sampai di mana? Boleh silakan dilanjutkan. Anda baru mau lanjut, tiba-tiba sekretarisnya datang, gitu ya. Wah, minta tanda tangan dan dia teralihkan sebentar. Kira-kira kalau situasinya kayak gitu, bisa nggak Anda pengaruhi dia? Sangat sulit, betul? Maka formula yang kita lakukan adalah tahapan pertama, kalau Anda mau perhatikan, mau pengaruhi orang, Anda harus bisa grab attention. Ini bisa dipakai untuk tatap muka saja, atau juga bisa dilakukan secara online. Kayak tadi ya, teman-teman tadi sudah sampaikan gitu ya, bagaimana saya mengkomunikasikan brand saya kepada khalayak atau kepada audiens. Nah, sekarang karena medianya adalah media digital, maka tugas kita adalah sebelum kita menyampaikan pesan-pesan yang kita mau masukkan terkait dengan brand kita, kita harus bisa grab attention audiensnya. Kalau dalam bahasa dunia digital itu, konten-konten Anda harus ada hook-nya, betul ya? Ada yang sesuatu yang nonjok gitu. Nah, dalam komunikasi tatap muka langsung juga begitu. Kalau di awal sepersekian detik, kalau kita katakan ini baca 4 detik pertama ya, kalau di digital itu bahkan 3 detik pertama. Kalau dalam komunikasi persuasi itu, kalau di Persuatrik kita bilang 7 menit pertama, bahkan lebih cepat daripada itu. Kalau dalam waktu 3 menit sampai 7 menit pertama Anda nggak bisa menarik attention yang orang yang Anda bicara, Anda akan kesulitan nanti untuk masuk ke langkah berikutnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa buat orang tertarik kepada kita? Ketika nanti teman-teman belajar Persuatrik, ya itu ada beberapa teknik yang nanti kita akan pelajari. Ya, di antaranya nanti dengan menggunakan tampilan visual. Tampilan visual itu bisa bikin orang langsung tertarik dengan kita. Ya, kita bisa melihat menggunakan nanti namanya hypnotic gaze. Tatapan mata itu ternyata bisa membuat orang terpengaruh dengan Anda sehingga perhatiannya bisa terpusat kepada Anda. Atau yang paling gampang nanti misalnya dengan cara bertanya. Ya, kayak tadi ada di kolom chat ya di awal teman-teman mengatakan saya sudah bingung nih mau ngomong apa lagi gitu ya. Nah, kebiasaannya banyak orang itu ketika dia bingung mau ngomong apa, dia paksa untuk ngomong. Akhirnya ngomongnya ngelantur ke sana kemari gitu ya. Nah, kalau Anda sudah bingung mau ngomong apa, sebaiknya stop berbicara. Jangan ngomong. Loh, lalu gimana dong? Saya kan mau bangun hubungan. Nah, ini dia masalahnya. Orang bingung mau ngomong tapi maksa biar ngomong. Jadi harusnya ngapain? Bikin orang yang ngomong. Jangan Anda yang ngomong. Caranya gimana? Bertanya. Nah, dalam Persuatrik nanti kita akan belajar teknik-teknik bagaimana mengajukan pertanyaan yang dengan pertanyaan-pertanyaan itu nanti teman-teman akan bisa membuat orang akhirnya mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya dan perasaannya. Jadi langkah pertama, pastikan kita bisa grab attention dulu, tarik perhatiannya sesama kita sehingga dia bisa terfokus kepada kita. Oke, kalau di dalam sosial media, waduh sekarang tantangannya luar biasa. Sepersekian detik orang hanya scroll aja. Kalau konten Anda nggak menarik, ya Anda akan ditinggalkan.
Oke, setelah dia terfokus sama Anda, maka bangun hubungan baiknya. Tadi kita udah kasih contoh ya, di otak manusia itu ada critical factor, ada ras. Dan salah satu cara yang paling ampuh untuk menembus ras itu adalah dengan hubungan baik. Orang semakin baik dengan kita semakin baik dengan orang itu, dia akan semakin percaya dan semakin mudah. Anda bisa lihat nih, coba dicek di lingkungan Anda. Ya, boleh ya, teman-teman? Sekarang boleh bayangkan atau Anda bisa ingat-ingat lagi satu orang, ini orang pertama ya, orang yang hubungannya itu tidak baik-baik saja, artinya nggak musuhan, tapi juga nggak deket-deket banget. Bisa kebayang nggak? Ada satu nama yang dia hubungannya dengan Anda itu netral aja biasa, nggak deket-deket banget, tapi juga nggak musuhan. Sudah ya, simpan satu nama ya. Itu nama yang pertama. Oke, sekarang nama yang kedua. Dekat dengan Anda akrab lagi dengan dia, dan hubungannya baik banget dengan orang itu. Sudah punya nama? Sudah ya? Berarti ada dua nama. Satu orang yang biasa-biasa aja, nggak musuhan dan juga nggak juga terlalu dekat. Yang kedua adalah yang Anda dekat, yang Anda akrab dengan orang itu. Oke. Nah sekarang kalau misalnya situasinya adalah Anda membutuhkan sesuatu, apapun itu, kira-kira Anda akan menghubungi siapa pertama kali untuk membantu Anda? Yang pertama apa yang kedua? Boleh ketik di kolom chat. Ya. Yang pertama tadi adalah orang yang Anda biasa-biasa aja. Yang kedua yang dekat dengan Anda. Wow, hampir semuanya. Kedua. Oke. Dan kira-kira yang mungkin dan besar bisa membantu Anda juga, bersedia untuk membantu Anda yang mana? Yang kedua juga. Kenapa? Yang kedua, ya, karena tadi dia udah trust, dia udah percaya sama kita. Sehingga kalau orang itu udah trust, udah percaya, critical factor-nya terbuka lebar. Oke. Nah, disitulah kenapa kita semakin mudah tadi ya, karena sudah dekat kata Bu Yeni tadi ya, semakin mudah untuk mempengaruhi dia. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya orang ini baru pertama kali ketemu dengan saya? Bagaimana caranya nanti kita bisa membuat orang itu dekat sama kita, percaya sama kita? Nah, ketika Anda nanti belajar persuasif lebih dalam lagi, Anda akan belajar yang namanya instant deep rapport. Bagaimana caranya kita bisa akrab, cepat, dekat dengan orang yang bahkan mungkin baru pertama kali Anda jumpai. Bagaimana caranya? Nanti ada 3 langkah yang kita akan lakukan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah intention. Niatannya ketika Anda bertemu dengan orang, itu harus sesuatu yang memang punya power yang positif, yang itu bisa memberikan dampak emosional yang positif dengan orang yang Anda ingin jumpai. Itu ya. Jadi setelah Anda fokus kepada perhatiannya, Anda bisa grab, Anda bisa tarik, buat mereka itu fokus pada Anda. Lalu yang kedua adalah bangun hubungan baik dengan mereka. Ya, tanpa hubungan baik ini akan sulit bagi Anda nanti untuk masuk ke langkah berikutnya. Yaitu apa? Naikkan emosi, turunkan logika. Gimana ini maksudnya? Naikkan emosi, turunkan logika. Coba diperhatiin. Di sini ada yang bisnis tadi, apa aja bisnisnya, Pak? Selain yang tes, alat tes tadi. Ada lagi yang lain? Bisnis apa lagi? Madu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, sebenarnya yang mau dibeli orang apa sih? Apakah orang mau beli nasi padang? Mau beli madu? Mau beli alat tes atau hasil tes minat bakat? Apa yang mau dibeli orang sebetulnya? Apakah orang beli hasil tes minat bakat? Kira-kira mana tadi? Ibu Dini tadi ya? Bu Dini. Ini Bu Francisca, bagi saya sudah dekat pun tidak bisa dipegang. Iya, licin dia kayak belut ya. Oke. Apakah orang beli nasi padang? Apakah orang beli madu? Apakah orang beli hasil tes? Apakah orang beli mobil? Apakah orang beli rumah? Sebenarnya apa sih yang dibeli orang? Ternyata yang dibeli orang adalah emosinya ketika dia memiliki benda atau layanan itu. Ya, apa yang dia ingin beli dari nasi padang? Ya, rasa nikmatnya, rasa kenyangnya, rasa apanya lagi? Ya, apa yang dia ingin beli dari madu? Ya, merasa bahwa dirinya lebih sehat, kan gitu ya? Rasa bahwa dia mengenal dirinya sendiri sehingga dia tahu potensinya, sehingga dia bisa merasa yakin dengan apa yang menjadi pilihannya terkait karir ataupun pendidikannya dari hasil tes itu.
Jadi yang dibeli orang itu bukan barangnya, bukan layanannya, tapi emosi apa yang dia dapatkan, dia rasakan ketika dia memiliki produk itu atau mengkonsumsi layanan itu. Orang beli rumah, bisa jadi yang dia beli adalah apa? Prestisnya, karena dia beli perumahan di tempat perumahan yang elit, atau dia beli rasa nyamannya, atau dia beli keamanannya. Nah, jadi yang dibeli orang itu ternyata emosinya, teman-teman semuanya. Nah, itulah kenapa setiap keputusan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya. Ya, logikanya itu hanya untuk memperkuat, meyakinkannya saja, tapi keputusan terbesar itu ada di emosinya. Nah, itulah kenapa kalau Anda ingin bisa mempengaruhi orang, Anda harus bisa menaikkan emosinya dan menurunkan logikanya. Nah, ketika Anda belajar persuasif, nanti Anda akan belajar emosi-emosi apa saja yang bisa dipengaruhi, bagaimana cara memunculkannya, dan bagaimana mempengaruhinya itu sehingga karena emosi yang muncul itu, akhirnya dia melakukan sebuah perilaku yang Anda harapkan. Contohnya apa? Emosi itu misalnya kita bagi menjadi dua ya. Di dalam persuasif itu ada emosi negatif, ada emosi positif. Negatif positif ini sama-sama baik, masing-masing punya tujuan. Contoh, takut, marah itu negatif. Ada lagi emosi-emosi yang lain. Misalnya senang, bahagia, cinta itu emosi positif. Masih ada lagi emosi-emosi yang lain. Bagaimana cara mempengaruhinya, menggunakannya? Coba Anda perhatikan. Hampir semua iklan di televisi itu memainkan emosi. Misal, Anda pernah lihat iklan ada seorang wanita lari-lari gitu ya, takut kena sinar matahari ya, karena takut kulitnya rusak karena sinar matahari. Betul? Ya. Berarti rasa takut akan kulitnya rusak itu ya, karena terkena sinar matahari membuat dia membeli produk pembersih wajah. Betul? Ada iklan, aduh mau pesta ulang tahun nih, tiba-tiba ada jerawat muncul. Karena dia nggak mau merasakan rasa malu bertemu dengan teman-temannya gara-gara jerawatnya muncul, akhirnya dia beli produk skincare itu. Jadi yang dia beli sebetulnya emosinya, bukan barangnya. Nah, pertanyaannya, apakah produk Anda, layanan Anda, bisa terkait dengan emosi-emosi target audiens Anda apa enggak? Ya. Orang itu mau memutuskan sesuatu, setuju atau nggak setuju dengan ide Anda, sangat tergantung dari kondisi emosinya. Maka pastikan setelah Anda bisa buat dia fokus kepada Anda, hubungan baiknya sudah terjalin dengan baik, agar supaya nggak kejadian seperti Bu Francisca, ya, udah deket tapi nggak bisa kepegang, maka yang dipegang adalah emosinya. Nah, kalau Anda bisa pegang emosinya, Anda bisa mainkan emosinya, akan lebih mudah buat Anda untuk ya bisa memegang dia. Setelah terpegang apa? Jangan sampai lepas dong, emosinya udah dinaikin, logikanya udah diturunin. Lalu masukkanlah pesan-pesan terselubungnya. Nah, di pesan terselubung ini ya, kita bisa menggunakan verbalnya, kata-kata yang kita gunakan. Nanti Anda akan belajar bagaimana menggunakan pola-pola bahasa hipnotik. Ya, Anda bisa menggunakan 70 pola bahasa yang ada di dalam Persuade Card untuk mempengaruhi orang dengan kata-kata Anda, orang nggak kerasa terpengaruhi. Ya, kemudian nanti Anda juga belajar bahasa tubuhnya, bagaimana ternyata gerakan tangan, intonasi suara itu bisa berpengaruh kepada orang. Ya, bahkan ya, Anda nggak ngomong apa-apapun, ya, hanya dengan gerakan tubuh saja orang bisa menerima pesan Anda. Itu bisa kita praktekin. Oh, gimana caranya? Wah, ini saya kasih contoh satu ya. Mungkin sebagai teman-teman yang sudah pernah ikut di kelas sebelumnya udah pernah dengan latihan ini. Oke, saya akan praktikkan satu contoh bahasa tubuh yang itu bisa ternyata mengirimkan pesan tanpa Anda mengatakan kalimatnya sama sekali. Semuanya perhatikan ke kamera ya. Oke. Ini tangan kanan saya. Ini tangan kanan saya di sini, tangan kanan saya. Oke. Yang ini tangan kiri saya. Bisa kelihatan ya? Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Baik. Di tangan kanan saya ini yang saya goyangin, tangan kanan saya ada produk A. Ada produk apa di sini? A. Oke. Yang sini ada produk B. Produk apa? B. Ini A, ini B. Oke ya. Perhatikan baik-baik. Ada produk A, ada produk B. Dari sisi harga kita bisa bedakan. Dari sisi harga kita bisa bedakan. Dari sisi kualitas, kita pun tahu bedanya. Dari sisi kualitas, kita tahu bedanya. Oke? Kalau Anda disuruh pilih antara A dengan B, Anda pilih yang mana? Silahkan ketik di kolom chatnya. Antara A dengan B, Anda pilih yang mana?
B, Pak Aan, B, Pak Ova, Pak Adi B, Bu Yeni B. Wah, menarik nih. Kenapa B? Pak Arif A, boleh. Bu Yani, karena kualitasnya lebih baik. Kualitas, ya, kualitas. Oke. Siapa yang mengatakan kualitasnya B lebih baik? Nggak ada kan? Nah, posisi tangannya naik. Oke. Tadi saya bilang begini, ini A, ini B. Oke. Dari sisi harga, kita bisa bandingkan. Kalimat saya begitu ya. Tapi dalam pikiran Anda mengatakan bahwa A itu harganya tinggi. Karena tangan saya naik ke atas. Gitu ya persepsinya kan? Lalu saya bilang, dari sisi kualitas, kita juga bisa bedakan. Pada saat bilang kualitas, tangan saya yang kiri, yang B ini naik ke atas. Seolah-olah si B tadi kualitasnya lebih tinggi, harganya rendah. Padahal kalimat itu nggak ada keluar dari mulut saya, betul? Tapi karena posisi tangan, gerakan tangan ini tadi mengirimkan pesan ke dalam pikiran Anda, hingga Anda jadi terpengaruh. Oh, ternyata A itu harganya tinggi, kualitasnya rendah, sementara B itu kualitasnya tinggi, harganya rendah. Walaupun saya nggak mengucapkan kalimat itu. Itu ajaibnya gerakan tubuh ini. Lalu saat saya bilang, kalau Anda disuruh pilih antara A dengan B, Anda pilih yang mana? Kenapa enggak tangan kanan yang saya majukan ke depan? Karena saya sedang menggiring pikiran Anda untuk memilih B, karena tangan ini yang saya ajukan ke depan. Nah, ini kita akan belajar nanti bagaimana menggunakan kata-kata yang punya efek hipnotik, bagaimana kita menggunakan intonasi suara, gerakan tubuh, ya kalau kita bisa kuasai persuasif itu. Nah, itulah kenapa teman-teman, 4 langkah ini menjadi satu kesatuan yang sangat menarik, hasil dari riset kita, pengalaman kita, mempermudah proses komunikasi persuasif itu dengan segala macam teknik hipnosisnya, teknik NLP-nya, teknik psikologinya. Kita ramu menjadi sebuah 4 langkah yang sederhana, namun sangat powerful sekali untuk bisa mempengaruhi orang lain. Ya, nah teman-teman, untuk itu, ya karena waktunya sangat terbatas, saya mengundang Anda semuanya untuk bisa bergabung bersama kita nanti di Jakarta tanggal 12-13 Oktober di Persuatrik Masterclass ya. Ini selama 2 hari kita akan belajar sama-sama bagaimana tadi prinsip-prinsip tadi itu kita tanamkan ke dalam diri kita, dan setiap langkah-langkah ini mulai dari pusatkan perhatian subjek, bangun hubungan baik, naikkan emosi, turunkan logika, masukkan perasaan terselubung. Ini kita latih selama 2 hari. Dan menariknya kawan-kawan, ini bukan hanya teman-teman sekedar teori-teorinya saja gitu ya, tapi teman-teman langsung nanti praktek. Jadi selama 2 hari kita akan sama-sama nanti untuk berlatih bersama ya, bagaimana kita bisa mempraktekkan itu langsung ke lapangan ya. Jadi bukan hanya di kelas saja belajarnya. Saya mau izin untuk share dulu boleh di layar supaya teman-teman tahu kira-kira nanti pada saat saya ikut kelas persuasif itu apa saja yang akan saya lakukan, apa saja yang akan saya pelajari gitu ya. Nah, ini ada pengalaman dari kelas sebelumnya. Jadi di hari kedua kita langsung pergi ke mall. Ini waktu itu di Jakarta ya. Kita langsung ke mall, langsung praktekin teknik-teknik yang sudah dipelajari di kelas. Seperti apa situasinya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Halo, hai. Ya, ini teman-teman peserta Persuatrik telah berhasil menjalankan misinya untuk praktek langsung di lapangan. Gimana Bapak-Bapak? Luar biasa. Sukses ya? Oke. Tadi punya misi apa aja nih? Tadi boleh sharing dong. Apa yang tadi Pak An. Ini teknik-teknik persuasi komunikasi apa yang tadi sudah diterangkan? Ya. Tadi ya. Mereka langsung praktek di lapangan. Komunikasi kenalan dengan orang. Iya, komunikasi kenalan dengan orang baru. Terus Orang baru. ya gunain inilah teknik-teknik bahasa tubuh dan sentuhan dan sebagainya lah. Baik. Estetik ya. Dasar ya. Kino. Oke. Boleh, ini kita lihat. Nah, ini live. Ah, boleh. Tadi gimana tadi? Di lapangan tadi waktu praktek trik-trik persuasi yang sudah dilakukan di lapangan. Iya. Pertama kali saya tanya ke pramugarinya. Oh, SPG. Pramugari kayak pesawat aja. Iya. SPG-nya saya tanya. Iya Mbak, ini kan diskonnya 400.000. Jadi di sini teman-teman ya, mereka langsung mempraktekkan apa yang dipelajari, ya, langsung mempraktekkan apa yang dipelajari, langsung ketemu dengan orang baru. Ya, ini saya share juga. Nanti ada satu lagi. Ini waktu itu tadi yang tadi di Jakarta,
Yang ini kelasnya waktu kita berada di Jogja ya. Kita lihat apa mereka lakukan. Ditantang untuk berbicara dengan orang asing di Mall Malioboro, dan itu kita pilih target yang selama ini kita anggap kita agak kesulitan gitu berkomunikasi dengan orang baru tersebut. Dan targetnya adalah closing number dan selfie. Nah, saya karena selama ini agak kurang pede untuk bicara dengan bule berbahasa Inggris. Tadi kebetulan ada, jadi saya dapetin mereka lagi nunggu, lagi jalan, terus akhirnya ngobrol. Saya coba praktekkan ilmu persuatrik yang 2 hari ini sudah diajarkan Bang Kodrisha. Coba saya praktekin dari mata hipnotik, terus pacing, leading. Saya coba matching, mirroring, apa yang dia lakukan. Sampai akhirnya saya minta selfie dan minta kontak bule itu. Bulenya kebetulan cowok dan ada entah pacar atau istrinya di situ, tapi it's okay, dan dia appreciate gitu dengan Iya, oke. Nah, jadi teman-teman, ini kita akan langsung praktek. Jadi di hari pertama apa saja yang kita akan pelajari ya? Di hari pertama kita akan belajar nanti tentang bagaimana caranya kita memenangkan kita sendiri. Ya, kita akan belajar kalau dalam persuatrik itu ada namanya inner game dan ada namanya outer game. Inner game itu adalah bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita sendiri, bisa membuat kita jadi lebih pede sebelum kita mempengaruhi orang lain. Baru outer game itu bicara tentang bagaimana mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya, mempengaruhi orang lain. Nah, kita akan belajar ketika Anda ikut Persuatrik Masterclass, Anda akan belajar mindset-nya. Bagaimana membangun sebuah mindset bahwa kita punya daya pengaruh yang luar biasa. Kita bisa meyakinkan orang lain. Kemudian nanti kita bicara tentang instant deep rapport. Kita akan sama-sama latihan bagaimana membangun hubungan baik yang akrab, cepat, dekat dengan orang yang baru kita jumpa. Seperti tadi yang ada di layar ya, teman-teman bisa lihat. Itu awalnya dia takut ketemu bule gitu ya, malah jadinya bisa lebih dekat, akrab. Jadi ada juga yang sebelumnya yang dari Surabaya ketika ikut di Jakarta itu, beliau itu takut kalau seandainya ketemu sama yang dianggap orangnya itu cantik gitu ya. Dia nggak berani deketin gitu, malah akhirnya deketin orang-orang yang cantik untuk diajak ngobrol kayak gitu-gitu. Kemudian belajar pola-pola bahasa hipnotik, ada 70 pola bahasa yang kita praktekkan langsung. Gimana caranya kita ngebangun percaya diri dan juga bagaimana kita bisa mempengaruhi pikiran dan perasaannya, emosinya sehingga bisa mencapai apa yang kita inginkan, tujukan. Nah, dan saya mengundang Anda semuanya untuk nanti bisa bergabung bersama kita di Jakarta tanggal 12 dan 13 Oktober insya Allah nanti ya, karena banyak banget, tapi ini nanti akan disampaikan oleh Mas Fadlan aja, akan banyak sekali hal yang teman-teman bisa dapatkan ya. Nah, terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kalau Anda ingin mempengaruhi orang lain dan orang lain itu mau melakukan apa yang Anda inginkan dengan sukarela, 3 prinsip dasar itu harus dipegang. Yang pertama adalah tujuannya harus jelas dulu, clear dulu. Dalam pertemuan ini saya mau mencapai apa? Saya ingin memunculkan emosi apa dan perilaku apa dari orang yang saya ingin pengaruhi. Itu yang pertama, ya. Kemudian bangun hubungan baiknya, kedekatannya. Gimana caranya Anda bisa akrab dengan orang itu? Ya, saya kasih tips 1, bangunlah kesamaan dengan orang itu. Semakin banyak kesamaan yang bisa Anda bangun, semakin mudah Anda dipercaya dan disukai oleh orang itu. Kemudian yang ketiga, fleksibel. Karena setiap situasi bisa berbeda, setiap orang yang Anda jumpai juga bisa berbeda, teknik-tekniknya bisa sangat-sangat bisa dinamis, dan ketika Anda memiliki sikap yang fleksibel ini, akan semakin mudah bagi Anda untuk mempengaruhi orang lain. Kalau Anda sudah tanamkan ini 3 ini dalam pikiran dan hati Anda akan sangat mudah untuk bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian, kalau udah prinsip-prinsip itu Anda pegang, lalu apa yang harus dilakukan? 4 langkah tadi itu jangan lupa, dan lakukan berurut ya. Jadi yang pertama, grab attention dulu, pusatkan perhatian subjeknya. Anda nggak akan bisa langsung mulai gitu ya, kalau seandainya Anda nggak akan bisa masukkan pesan kalau Anda nggak bisa buat dia fokus. Jadi fokus dulu, bikin sama orang itu terpusat kepada Anda. Lalu setelah itu bangun hubungan baiknya, bangun kedekatannya, bikin dia trust, bikin dia akrab. Ya, caranya gimana? Tadi salah satunya adalah dengan membangun kesamaan. Dan masih banyak lagi cara yang lain yang kita bisa akan lakukan. Tadi saya juga udah kasih tips dengan intention. Niatan kita itu sangat berpengaruh dan orang bisa merasakan itu. Oke? Kemudian yang ketiga, mainkan emosinya. Naikkan emosi, turunkan logika. Ya, semakin jelas emosi yang Anda mau pengaruhi, semakin mudah bagi Anda untuk memunculkan perilaku yang Anda inginkan. Dan yang terakhir, ya, mulailah dengan menggunakan bahasa
yang mempunyai efek hipnotik. Ya, pengaruhi atau masukkan pesan terselubungnya dengan kata-katanya. Di saat yang bersamaan, mainkan juga intonasi suara Anda. Ya, Anda harus tahu kapan volumenya naik, kapan volumenya turun, bagaimana Anda bisa memainkan jeda di situ, ya. Dan yang terakhir adalah dengan bahasa tubuh Anda. Intonasi suara, kata-kata, gerakan tubuh itu sangat berpengaruh dalam sebuah komunikasi. Dan dengan itu semuanya, insya Allah Anda akan semakin mudah untuk bisa mempengaruhi orang lain. Nah, saya akan jawab dulu pertanyaan sebelum nanti ada sesi tanya jawab juga buat teman-teman yang ingin berdiskusi. Pertama tadi teman-teman di sini ada ya, tadi karakter orang itu beda-beda, betul sekali Bang Alfa ya. Itulah kenapa pada saat kita nanti akan belajar tentang membangun hubungan, salah satunya adalah kita memahami orang ini punya kecenderungannya di mana. Ya, punya karakternya kayak gimana. Kalau ada yang punya alat bantu tes silahkan, kalau tidak nanti kita akan lebih mudah nanti ketika melihat orang ini punya kecenderungan. Ada orang yang kecenderungannya visual, ada orang yang kecenderungannya auditory, ada orang yang kecenderungannya kinestetik. Nah, kalau kita mau berinteraksi dengan orang-orang yang kecenderungannya visual, maka gaya komunikasinya juga harus sesuai. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ya, kemudian tata bahasa. Nah, karena kita nanti akan bicara tentang pola-pola bahasa hipnotik yang itu bisa mempengaruhi orang. Dan itu memang harus dilatih. Ya, semakin Anda punya banyak sekali kemampuan berbahasa, akan semakin mudah bagi Anda nanti untuk bisa mempengaruhi orang lain.